pemirsa, senang sekali saya Uswatun Hasanah kini kembali menyapa Anda talk show persembahan TV Peduli dan juga Sehat Bersama. Dan kesempatan kali ini telah hadir juga bersama kami narasumber kita. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Dr. Nurenah SPPD yang telah bersama kita pada pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok ya? Alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini. Benar sekali. Iya. Di pagi yang cerah ini dan tentunya kita harus memiliki semangat pagi. Terkait tentang tema yang diangkat pada pagi hari ini dok, vaksinasi COVID-19. Mungkin hingga saat ini bisa dijelaskan seberapa banyak ataupun berapa angka masyarakat yang telah divaksinasi? Iya. Jadi pertama-tama ya, kalau melihat angka tentang cakupan yang telah kita capai untuk pare-pare itu sampai pagi ini itu data yang yang ada itu baru sekitar 45%, ya. Sedangkan untuk mencapai herd immunity, ya, supaya kekebalan kelompok itu terjadi itu kita butuh 70%. Iya. Jadi kita masih dikasih waktu 1 bulan ini ya sampai 31 Desember. Kita diharapkan pare-pare bisa mencapai ya kurang lebih 70%. Iya, jadi memang terus terang ya, ini kan penyakit baru ya, vaksinasi baru ya. Jadi terus terang di masyarakat itu masih banyak yang belum sadar mengenai vaksinasi ini ya. Kita tahu vaksinasi itu sebenarnya ya itu untuk meningkatkan kekebalan kepada seseorang ya, meningkatkan kekebalan secara aktif ya, sehingga orang yang terkena penyakit ya dalam hal ini COVID itu gejalanya akan ringan ataupun dia tidak kena tapi gejalanya ringan ya, dan dia tidak menjadi sumber penularan. Iya. Jadi apabila dia terkena dengan adanya vaksinasi, apabila dia terpapar dengan COVID dalam hal ini, itu dia akan seperti saya bilang tadi ya, gejalanya akan ringan ataupun tidak menimbulkan kematian. Iya. Jadi vaksinasi ini sangat penting ya, sangat penting. Kenapa? Kita tahu sejak 2019 ya, akhir Desember 2019 ini penyakit COVID ini langsung menggegerkan dunia ya, menggegerkan dunia. Pada di 2020 itu sudah menyebar ke Indonesia ya. Angka kematian cukup tinggi ya. Nah, disinilah ilmuwan ini berusaha secepat mungkin untuk bagaimana bisa penyakit ini bisa kita tekan ya. Bagaimana kita bisa tekan, itulah dibuatlah vaksin ya, dibuatlah vaksinasi. Jadi vaksinasi ini gencar dimulai pada tahun 2021 ya, ini baru bermunculan. Jadi ini sangat penting vaksinasi agar supaya masyarakat ini ya bisa kebal terhadap COVID. Iya, benar sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa vaksinasi ini salah satu cara kita untuk menangani kasus COVID-19 khususnya di masyarakat Kota Parepare, yang juga harus kita sadari bahwa
seberapa penting ataupun sangat pentingnya vaksinasi itu untuk diri kita sendiri maupun nantinya dalam peningkatan kreativitas ataupun ekonomi nantinya untuk menjaga PPKM itu supaya tidak terlaksana kembali ya dok ya. Terkait vaksinasi tadi juga dibahas bahwa vaksinasi ini ataupun peningkatan herd immunity ini adalah salah satu upaya pencegahan COVID-19 apabila kita terpapar nantinya tidak akan menimbulkan rasa ataupun hal-hal yang cukup luar biasa dalam tubuh kita. Berarti bisa dikatakan bahwa setelah vaksin ini kita masih bisa terkena COVID ya dok ya? Iya. Jadi vaksinasi ini bukan berarti bahwa orang yang sudah divaksin itu tidak akan kena COVID lagi. Tidak seperti itu. Jadi vaksin itu gunanya meningkatkan kekebalan. Sehingga apabila kita terserang penyakit, itu gejalanya ringan. Ya. Gejalanya ringan dan tidak menyebabkan kematian. Itu adalah usaha, ya, dengan vaksinasi. Itu maksud dan tujuan daripada vaksinasi, meningkatkan kekebalan sehingga kalau kita terinfeksi, ya, gejalanya ringan, ya, gejalanya ringan dan tidak menyebabkan kematian. Iya. Berarti masyarakat yang sudah divaksin saja masih bisa terkena COVID, namun tentunya memiliki gejala yang ringan dibanding dengan masyarakat yang belum divaksin sama sekali. Betul. Tentunya akan mendapatkan dampak yang jauh lebih berbahaya lagi. Dan pemirsa, untuk tema kita kali ini akan kami kupas dan juga terus kita akan bahas nantinya setelah yang satu ini. Hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare.
Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TV Peduli dan juga telah bersama kami juga dokter yang kita bahas terkait vaksinasi COVID-19. Tadi sebelumnya kita sudah membahas seberapa penting sih vaksinasi itu dan hingga saat ini kita masih mengharapkan tentunya bagaimana kesadaran masyarakat terkait pentingnya vaksinasi itu. Dan untuk kali ini kita membahas tentang pentingnya vaksinasi COVID. Dan kita kembali ke narasumber kita, Dr. Melena yang kita bersama kami ini. Terkait, kita sudah tadi membahas nih dok, bagaimana pentingnya vaksinasi itu sendiri. Dan juga setelah vaksin, apa masih bisa terkena COVID dan ternyata memang bisa. Namun tentunya dampak ke tubuh kita jauh lebih standar ataupun mungkin rendah dibandingkan masyarakat yang belum tervaksinasi. Untuk vaksinasi ini, banyak masyarakat yang katanya takut vaksinasi gara-gara takutnya efek sampingnya. Mungkin bisa dijelaskan nih dok, efek samping dari vaksinasi itu sendiri seperti apa? Iya, jadi semua vaksinasi itu tentu punya efek samping, ya. Jadi dalam hal ini itu kita katakan istilahnya KIPI, kejadian imunisasi, kejadian KIPI ya, kejadian imunisasi pasca kejadian KIPI. Aduh aku lupa. Kejadian ikutan. Aduh ya. Jadi KIPI ya, istilah KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi memang sebelum dilakukan vaksinasi ini itu semua sudah ada tim, ya, terbentuk tim KIPI, ya. Jadi mengantisipasi misalnya terjadi kejadian ikutan setelah imunisasi. Ini kan ada sosmed kan sudah berkembang, ya, sosmed sudah berkembang melalui sosmed, ya. Ini ada berita-berita hoax, ya, yang menakut-nakuti masyarakat, ya. Masyarakat hanya melihat efek samping daripada vaksinasi, ya, efek samping daripada vaksinasi. Ada beberapa masyarakat yang datang ke kami, ya, itu menolak vaksin, ya, menolak vaksin. Katanya ada di sekitar rumahnya yang sudah vaksin kok jadi lemas, ya, iya. Itu memang setiap vaksinasi ada efek samping, ya. Efek sampingnya bisa ringan, ya, ringan, dan ada yang berat. Tapi sampai saat ini efek samping yang berat itu belum terjadi, ya. Adapun efek samping yang ringan memang itu sudah wajar, ya, seperti demam, ya, nyeri-nyeri badan, ya, kemerahan pada tempat bekas suntikan, itu wajar dan memang kita tidak pungkiri memang itu ada. Tetapi bukan itu yang menjadi alasan, ya, bukan itu yang menjadi alasan sampai kita tidak divaksin, ya, bukan itu yang menjadi alasan, ya. Nah, banyaknya orang-orang yang takut divaksin, ya, banyaknya orang-orang masyarakat yang takut divaksin, akhirnya pemerintah membuat kebijakan, ya, misalnya masyarakat yang mau melakukan perjalanan, ya, itu harus menunjukkan surat vaksin, ya. Kemudian misalnya masyarakat yang mau yang saat ini, ya, yang mau menerima BLT, ya, itu harus juga menunjukkan surat vaksin, ya.
yang ingin menerima bantuan BLT, ya, bantuan langsung tunai, ya. Itu juga satu kebijakan dari pemerintah agar supaya masyarakat ini harus divaksin. Iya. Jadi ada beberapa masyarakat yang datang ke kami minta surat keterangan tidak layak vaksin. Jadi saya bilang, bagaimana kita mau lepas dari COVID ini kalau banyak masyarakat yang menolak vaksin? Kita harus mencapai 70% sehingga terbentuk herd immunity, sehingga kita bisa mengurangi angka kejadian COVID. Ya, alhamdulillah 2 bulan terakhir ini kasus COVID sangat landai. Ya, 2 bulan kemarin itu kasus COVID di Parepare itu 0. Tapi kemarin ya tiba-tiba ada muncul 1. Jadi ada 1 untuk sampai sekarang ini, ada 1 kami rawat di Rumah Sakit Umum Mandi Makassar. Nah, ini sudah masuk bulan Desember, ya. Ini kita waspada dengan kejadian gelombang ketiga. Kita harus waspada, ya. Jadi walaupun kita sudah divaksin, ya, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh kendor untuk mengantisipasi lonjakan COVID nanti. Jadi selain vaksin, kita harus tetap setelah vaksinasi tetap kita melakukan pencegahan 5M, ya, pencegahan 5M antara lain, ya, kita harus tetap memakai masker, kita harus mencuci tangan, ya, dengan sabun, ya, dengan hand sanitizer, tetap menjaga jarak, ya, seperti kita ini, mengurangi aktivitas, ya, menghindari aktivitas dan menghindari kerumunan, ya, artinya menghindari aktivitas maksudnya bepergian, ya, iya. Jadi walaupun sudah kita vaksinasi, tetap kita harus menerapkan 5M. Benar sekali, dokter. Jadi bisa dikatakan bahwa efek samping dari vaksinasi itu mungkin cukup ringan. Ya. Seperti halnya bayi yang mungkin diimunisasi mungkin ada pembengkakan dan Ya. kalau dikompres udah berhenti dan juga mungkin agak demam. Tapi kalau besoknya udah bermalam atau mungkin besok lusanya ya mungkin udah sembuh ya dok ya, seperti itu. Iya. Jadi bisa dikatakan masyarakat sebenarnya tidak perlu takut untuk vaksinasi, dan ini merupakan salah satu untuk kebaikan kita sendiri dan juga kebaikan orang di sekitar kita. Betul. Bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini dan bagaimana kita lepas dari COVID-19 ini kalau kita sendiri tidak sadar dan waspada untuk nantinya tidak terhindar dari COVID-19 itu sendiri. Terkait dari vaksinasi ini sendiri, dokter, sasaran vaksinasi sampai saat ini untuk siapa saja sih? Iya, jadi sampai saat ini, ya, kita ada beberapa tahap, ya, berdasarkan ketersediaan daripada vaksin, ya. Jadi tahap pertama itu prioritas adalah tenaga kesehatan, termasuk dokter, tenaga perawat, ya, tenaga penunjang. Kenapa? Karena kami yang yang merawat, ya, yang berhubungan langsung dengan pasien-pasien COVID, sehingga kami paling berisiko untuk terpapar COVID-19. Sehingga pada tahap pertama itu yang menerima vaksin adalah tenaga kesehatan, ya, iya. Kemudian sasaran yang kedua itu adalah TNI, ya, TNI Polri, guru, ya, yang di masjid, ya, sarah, pegawai sarah, ya, gitu. Terus tahap ketiga ini, ya, karena berdasarkan ketersediaan vaksin ini, alhamdulillah vaksin sudah banyak yang dibuat, ya, yang sudah dilegalkan oleh Balai POM, ya, badan POM, ya, yang bisa kita gunakan, ya. Jadi sasarannya itu yang tadi saya bilang berdasarkan prioritas. Nah, sekarang kami semua tenaga kesehatan sudah tervaksinasi. Jadi setelah dilihat efikasi daripada dan tingkat keamanan daripada vaksin, ini aman untuk ibu hamil, untuk anak sekolah, sehingga sasaran berikutnya adalah ibu hamil dan anak sekolah umur
12 sampai 17 tahun. Ya. Jadi mungkin tahun depan itu akan diwacanakan lagi anak-anak yang umur 6 sampai 11 tahun. Iya. Sekolah dasar ya, Dok? Iya, ini untuk saat ini belum. Iya, jadi mungkin di tahun 2022 itu akan diwacanakan itu akan diberikan pada yang umur 6 sampai 11 tahun. Iya. Harapan kedepannya tidak hanya masyarakat ini ingin divaksin gara-gara ingin bepergian atau mungkin karena ya tidak bisa ikut pembelajaran tatap muka di sekolah karena tidak bisa karena belum divaksin atau mungkin tidak diizinkan untuk masuk kantor karena belum vaksin. Nah, kita harapkan kesadaran masyarakat semua untuk melakukan vaksinasi. Untuk lokasi vaksinasi ini sendiri, Dok, ada beberapa titik atau mungkin ada titik-titik tertentu yang bisa ditempati vaksinasi? Maksudnya untuk lokasi vaksinasi setiap harinya di rumah sakit sendiri bisa? Oh iya, jadi kalau masalah lokasi itu untuk sekarang ini dibuka ya di beberapa tempat ya, termasuk rumah sakit buka ya, di puskesmas ya, di kemarin itu diadakan di Kodim ya, di Kodim ya, itu untuk mencapai sasaran yang besar ya, target yang besar. Ini kalau dulu itu vaksinasi itu ada hari-hari tertentu ya, tetapi ini untuk mengejar target ya, mengejar target supaya kita bisa mencapai sekitar 70%, itu saat ini tiap hari vaksinasi terbuka ya, vaksinasi terbuka di baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi kalau ada masyarakat ya yang belum divaksin dan ingin divaksin, itu bisa datang di layanan kesehatan puskesmas atau rumah sakit ya. Jadi memang ini pemerintah setempat ini sudah mengeluarkan edaran untuk percepatan pencapaian vaksinasi COVID-19. Iya. Ya. Kita tidak perlu mencari kemana-mana, ada di dekat kita, baik itu puskesmas maupun rumah sakit, ini terbuka untuk kita setiap harinya apabila ingin divaksinasi. Terkait dengan vaksinasi ini, Dok, hingga saat ini untuk masyarakat yang pada umumnya ini menerima vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua. Untuk nakes sendiri ini sudah masuk ke tahap ketiga ya, Dok? Iya. Jadi memang awalnya itu vaksinasi itu hanya 2 dosis, ya, hanya 2 dosis. Namanya penyakit baru, ya, penyakit baru. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata masih diperlukan dosis ketiga, iya, dosis ketiga. Jadi kembali lagi prioritas, masalah prioritas. Jadi yang diprioritaskan yang menerima dosis ketiga, ya, yang kita kenal dengan booster. Itu kembali prioritas adalah tenaga kesehatan. Jadi kami tenaga kesehatan sudah menerima vaksin 3 dosis. Jadi melalui tempat ini ya, melalui talk show ini kami mengajak ya masyarakat yang belum divaksin, ayo kita beramai-ramai melawan COVID-19 ini ya, dengan meningkatkan kekebalan kita sendiri melalui vaksinasi COVID-19. Ayo kita vaksin. Dan pemirsa, untuk vaksinasi sendiri kita tahu ada banyak jenis vaksin yang sudah dilegalkan oleh pemerintah dan juga MUI serta BPOM. Dan untuk nanti penjelasannya akan kami jelaskan setelah yang satu ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Iya, jadi memang ilmuwan itu berlomba-lomba ya meneliti dan menciptakan vaksin ya. Untuk di Indonesia sendiri ya, vaksin yang tersedia itu adalah Sinovac, Moderna, AstraZeneca. Jadi diharapkan masyarakat jangan memilih-milih ya. Saya maunya Sinovac saja ya. Ada yang mau Moderna saja ya. Karena banyak cerita bahwa kalau vaksin A ini efek sampingnya berat ya, vaksin B ini vaksinnya berat ya. Jadi jenis-jenis vaksin yang ada itu yang saya sebut tadi ya, seperti Sinovac, Moderna, AstraZeneca. Jadi pada prinsipnya ketiga vaksin ini sebenarnya sama ya. Maksudnya sama dalam hal efek yang ditimbulkan terhadap tubuh, walaupun sumbernya yang berbeda ya. Kita tahu kalau Sinovac itu adalah virus yang dilemahkan ya, virus yang dilemahkan. Sedangkan Moderna itu adalah nukleat ya, protein. Jadi dia mRNA ya. Jadi dia diolah ya
di laboratorium sehingga terbentuklah vaksin Moderna. Sedangkan Astra itu dari virus yang lain, ya. Iya, jadi kita harapkan di sini masyarakat kalau misalnya tersedia Moderna, ya, tersedia Moderna, dia menolak, dia tidak mau, dia mau Sinovac, ya, iya. Misalnya juga ada Astra, dia tanya dulu, bilang ini vaksinnya apa, iya. Jadi diharapkan masyarakat tidak memilih-milih, tergantung ketersediaan vaksin, karena memang vaksin ini sudah dilakukan uji klinis, ya, dilakukan uji klinis sehingga aman untuk dilempar di masyarakat, ya. Iya, jadi kita sangat bersyukur, ya, karena ini kita tahu produksi vaksin itu pabriknya itu cuman berapa, sedangkan yang butuh ini sangat tinggi, ya, seluruh dunia butuh, ya. Jadi kita bersyukur Indonesia, ya, walaupun kita mendapat vaksin Sinovac awalnya, ya, kita perlu syukuri, ya, iya. Jadi pada intinya semua vaksin ini pada intinya sebenarnya sama untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, ya. Di samping itu selain vaksinasi tetap harus 5M, ya. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa walaupun mungkin sama vaksinnya yang berbeda, tapi untuk efek sampingnya sama, ya, Dok, ya? Iya, jadi untuk efek samping masing-masing vaksin itu sebenarnya pada umumnya mirip. Ya, yang seperti tadi, seperti ada kemerahan pada bekas suntikan, ya, ada demam, ya, mual dan muntah, pusing, iya. Itu sebenarnya efek yang lazim pada vaksinasi. Iya. Saya pernah mendengar nih, Dok, katanya kalau misalkan divaksin nih, minum air kelapa dulu baru divaksin, seperti itu. Bagaimana pendapatnya, Dok? Iya, jadi memang di masyarakat itu banyak berkembang kalau dia alergi terhadap misalnya misalnya baik makanan maupun obat itu, kalau di kampung itu obatnya air kelapa, ya, obatnya air kelapa. Pada penelitian tidak ada penjelasan seperti itu, ya. Sampai-sampai ada pasien dia gagal ginjal, alergi, minum air kelapa. Padahal itu pantangan bagi pasien-pasien yang sudah terjadi gagal ginjal. Iya, jadi penjelasan secara medis bahwa minum air kelapa itu belum ada penjelasannya yang akurat, ya. Tetapi yang pernah saya baca, kalau memang ada riwayat alergi, ya, sebelumnya bisa kita berikan antihistamin, ya. Iya, bisa kita berikan antihistamin pada pasien-pasien yang memang ada riwayat alergi. Tetapi khusus untuk vaksin COVID-19 ini, ya, ini kan vaksin baru. Jadi walaupun kita misalnya alergi terhadap beberapa macam obat, alergi terhadap makanan, itu belum tentu kita alergi terhadap vaksin ini, vaksin COVID-19. Ya, jadi itu tidak menjamin kalau kita alergi terhadap yang saya sebut tadi itu, kita akan alergi juga terhadap vaksin COVID-19 ini. Iya. Jadi tentunya juga pada saat sebelum vaksinasi kita juga diperiksa terlebih dahulu, ya, Dok, ya, seperti itu, mulai dari cek darah, tekanan darah, ataupun juga apakah punya riwayat asma ataupun riwayat alergi obat, seperti itu sebelumnya kita akan vaksinasi. Terkait vaksinasi seperti ini, Dok, katanya tadi sebelumnya dokter pernah membahas bahwa ada juga beberapa masyarakat yang meminta ke rumah sakit ataupun puskesmas setempat surat tidak layak vaksin. Berarti masih ada masyarakat yang memang tidak layak vaksin, seperti itu, ya, Dok? Iya, jadi betul, ya. Jadi ada beberapa memang masyarakat yang tidak layak vaksin, ya. Contohnya yang tidak layak vaksin itu misalnya dia lagi demam. Jadi dalam hal ini bukan sebenarnya tidak layak vaksin, dia tertunda, ya. Seperti juga hipertensi. Kalau hipertensi dia ada riwayat hipertensi, tapi dia terkontrol, ya.
dan pada saat mau divaksin itu tekanan darah kurang dari 180 itu boleh diperbolehkan, ya. Jadi memang pada saat kita mau divaksin itu masyarakat atau masyarakat yang datang itu tidak langsung divaksin. Itu kita harus screening dulu. Jadi dia melalui proses screening, ya. Di meja pertama dia mendaftar, ya. Kemudian kedua ditanya, ya, apakah ada riwayat penyakitnya atau apa, ya. Kemudian diperiksa semua, tensinya berapa, suhunya berapa, kemudian riwayat-riwayat penyakit apa, ya. Di situ ditentukan apakah dia bisa lanjut untuk vaksin atau tidak. Jadi masyarakat jangan takut datang di tempat vaksin, karena itu kami petugas itu kita melakukan screening terlebih dahulu. Kita melakukan screening terlebih dahulu, ya, bahwa ini yang layak divaksin atau tidak, ya. Banyak masyarakat belum diperiksa, belum datang di tempat vaksin, itu sudah datang minta surat keterangan tidak layak vaksin. Jadi dia yang meminta ke dokter, dok saya tidak layak vaksin. Jadi saya bilang, yang menentukan layak tidaknya adalah dokter, bukan masyarakat, ya, bukan masyarakat. Tadi yang lanjut lagi, yang tidak layak vaksin, yang tadi demam tapi itu sementara saja. Kemudian yang hipertensi yang lebih dari 180, tetapi setelah dia terkontrol, dia tetap harus divaksin. Kemudian pasien-pasien yang mendapat obat imunosupresan, ya. Contohnya pasien-pasien yang asma yang tidak terkontrol, ya. Pasien-pasien gangguan imun, autoimun, ya. Misalnya contohnya pasien autoimun itu misalnya pasien-pasien yang rematik, ya, yang mendapat obat-obat yang imunosupresan, ya. Tapi kalau dia stabil dalam kondisi stabil, ya, itu sebenarnya sudah bisa divaksin, iya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa tidak semua kalau ada penyakit itu tidak boleh divaksin, tidak. Jadi dia cuma tertunda. Jadi diobati, kalau pas sudah stabil itu tetap kembali untuk divaksin. Iya. Itu jadi itu ada beberapa yang pasien-pasien beberapa masyarakat yang tidak layak vaksin yang sifatnya sementara. Ya. Kita harus menunggu waktu yang tepat dengan kondisi tubuh yang juga memang siap. Iya, betul. Terkait vaksinasi itu sendiri kan masih terkait suntikan vaksin ataupun dosis vaksin. Ketika kita menerima vaksin tahap pertama atau Sinovac, apakah juga kita harus menerima Sinovac di vaksin tahap kedua atau bisa vaksin dengan jenis yang lain? Iya, jadi di Juknis ini, ya, jadi memang untuk satu masyarakat itu, untuk satu orang itu sudah memang disiapkan untuk 2 dosis, ya, dengan jenis yang sama, ya, dengan jenis yang sama. Misalnya dia dosis pertama Sinovac, dosis kedua juga Sinovac. Tujuannya kenapa? Jadi vaksin pertama dia disuntikan Sinovac, itu terbentuk kekebalan tubuh, tetapi masih terbentuk antibodi, ya, kekebalan tubuh atau antibodi itu, tapi titernya masih rendah. Sehingga pada dosis kedua disuntikan, divaksinasi, itu titernya akan meningkat. Jadi diharapkan vaksinnya sama antara dosis pertama dengan dosis kedua. Jadi makanya memang kalau misalnya ada vaksin untuk 1.000 orang, berarti 500 orang yang dapat, karena dia disimpankan untuk dosis kedua. Iya, jadi seperti itu. Berarti kalau memang kita mendapatkan Sinovac, di vaksin keduanya juga harusnya Sinovac. Iya. Tidak boleh vaksin yang lain. Sebaiknya. Makanya memang sudah disimpankan vaksin untuk dosis kedua. Iya. Yang sampai tubuh kita meresponnya juga kurang baik.
Ya, jadi seperti yang ada saya juga baca, sebenarnya efek sampingnya kalau kita mendapatkan vaksin yang berbeda, sebenarnya efek sampingnya tidak ada. Jadi dia menimbulkan kekebalan, ya, antibodi yang berbeda-beda, ya. Tetapi secara medis bahwa pemberian vaksin yang sama itu titernya akan antibodinya akan lebih tinggi setelah diberikan vaksin yang sama antara dosis pertama dosis kedua. Iya, itu yang harusnya terjadi supaya titernya tinggi sehingga apabila dia terpapar dengan penyakit tersebut itu dia bisa melawan. Iya, seperti itu. Kemudian vaksinasi itu sendiri jika sebelumnya kita sudah divaksin gitu, kita masih ada perlu tidak kita mengonsumsi ada hal-hal ataupun ada obat-obat yang tidak boleh kita konsumsi ketika kita baru menerima vaksin itu. Iya. Jadi kalaupun yang kita yang sementara minum obat, misalnya pasien-pasien diabetes, pasien hipertensi, ya, itu tidak menjadi kontraindikasi, ya, bukan menjadi halangan kita divaksin. Jadi walaupun kita sudah divaksin, tetap bisa mengkonsumsi obat-obat yang sementara kita minum. Ya, jadi itu tidak beda dia punya target, iya, ya. Jadi tidak masalah, tidak masalah. Iya. Cuman yang diharapkan kalau kita setelah vaksin, yang diharapkan itu kita jangan terlalu beraktivitas berlebihan. Itu yang disarankan, ya. Jangan kita terlalu beraktivitas berlebihan. Contohnya misalnya setelah divaksin kita pergi berolahraga, ya. Sedangkan efek samping vaksin itu adalah kelelahan otot. Jadi pernah ada juga satu kasus saya dapatkan. Anak muda, ya, umur sekitar 25 tahun itu, dia rajin berolahraga. Mungkin lupa mungkin disampaikan bahwa setelah divaksin itu jangan dulu beraktivitas yang berlebihan. Apa yang terjadi? Dia demam terus, kemudian dia terjadi kelelahan otot yang berlebihan. Tapi alhamdulillah 1 minggu itu berangsur-angsur membaik. Saya sarankan untuk beristirahat sambil minum obat yang bisa mengurangi kelelahan ototnya. Ya. Dan itu juga saya ingatkan kepada masyarakat kalau misalnya ingin divaksin itu mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin, ya. Istirahat dulu sebelumnya, 1 hari sebelumnya, ya. Baru besoknya divaksin. Terus kalau divaksin, ya misalnya sarapan dulu, ya. Jangan lapar-lapar divaksin. Jadi bukan sebenarnya efek vaksinnya yang bikin dia misalnya langsung misalnya tidak enak perasaannya, tetapi karena dia belum sarapan misalnya, ya, iya seperti itu. Nah, karena ada beberapa teman juga yang belum sarapan kemarin, kemudian mau divaksin dan juga untuk sarapan terlebih dahulu. Iya. Setidaknya ada yang masuk ke dalam perut atau kemudian itu ke dalam Betul. perut, kemudian divaksinasi. Dan pemirsa, setelah ini kami akan kembali tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar,
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Iya, jadi saya pribadi ya sangat menganjurkan kepada masyarakat khususnya Parepare ya, mari kita cegah, mari kita basmi atau bisa kita hilangkan COVID-19 ini dengan vaksinasi ya, dengan sasaran yang lebih besar ya, sehingga kita bisa membentuk herd immunity ya. Dengan vaksinasi ini ya, seperti vaksinasi yang terjadi seperti penyakit-penyakit ya, dengan vaksinasi yang terjadi sebelumnya, contohnya adalah penyakit cacar ya, penyakit cacar itu, penyakit cacar itu sudah tereradikasi ya. Itu dulu dirilis tahun kalau tidak salah 1956 pertama kali dicanangkan ya. Kemudian berhasil itu dihentikan yaitu sekitar tahun 1980 ya. Jadi sekarang ini sudah tidak ada lagi vaksinasi cacar. Seperti juga dengan penyakit polio ya. Penyakit polio itu pertama kali dicanangkan itu tahun kalau tidak salah tahun 80 ya. Kemudian tahun 2014 kita bebas polio. Kemudian di tahun 2014 ya, kalau tidak salah itu kita sudah bebas polio. Iya. Bukan, jadi 2019 gimana ya? Tahun 1980 ya, itu dicanangkan. Kemudian 2014 kita sudah bebas polio. Kemudian 2020 sudah dihentikan. Ya, sudah dianggap kita sudah bebas polio, dan kita lihat memang anak-anak ya sekarang sudah tidak ada lagi yang menderita penyakit polio. Jadi saya sangat sarankan mari kita bergotong royong ya, bisa mengeradikasi ya, kita bisa menghilangkan penyakit COVID-19 ini di muka bumi ya, khususnya di Parepare itu dengan vaksinasi ya. Jangan kita takut
dengan vaksinasi, ya. Kami tidak lepas tangan, kalaupun terjadi efek samping, ya. Dan jangan kita selalu hanya melihat hoax, ya, melihat yang efek samping yang terjadi, ya. Mari kita melihat ke depan, ya, melihat ke depan bahwa dengan vaksinasi ini kita semua akan bisa proteksi terhadap penyakit COVID-19 ini. Itu yang diharapkan dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini. Iya. Mendapat vaksin tidak jauh-jauh sekali ya dok ya, cukup ke rumah sakit dan juga puskesmas atau tempat. Iya, jadi sekarang dibuka layanan setiap hari untuk vaksinasi. Jadi kalau ada masyarakat seperti tadi yang telah kita sampaikan bahwa ayo kalau misalnya ada keluarga ya yang belum divaksinasi, mari kita datang ke puskesmas, ke rumah sakit, semua bisa dilayani, ya, iya, tanpa melihat di mana mereka berada, ya, di mana mereka berdomisili, ya. Jadi bawa saja KTP, ya, bawa saja KTP-nya, nanti tetap dilayani.